lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini di mana kita hidup di era the world in hand, dunia dalam genggaman, ketika layar smartphone dan algoritma yang ada dalam sistem HP kita menjadi kiblat gaya hidup sehari-hari umat manusia saat ini. Banyak efek negatif yang ditimbulkan. Pengen flexing di bulan mewah, pengen upgrade gadget terbaru, namun nyatanya karena perbandingan bukan dengan lingkungan sekitar, perbandingan bukan saja dengan ilmu agama, tetapi perbandingan dengan kondisi sosial media, maka tidak pernah mendapat kata cukup, selalu merasa kurang. Akhirnya negara kita tercinta Indonesia yang selalu kita banggakan terkena dampak judol atau yang sering kita sebut dengan judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal melambung tinggi karena tidak bisa memenuhi hasrat dan kebutuhannya sendiri. Banyak yang dihiraukan, banyak yang dihilangkan, lupa mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan retorika belaka. Dilansir dari data PPATK pada bulan Mei tahun 2026 sekarang ini, data menunjukkan dan angka yang sangat fantastis dan mengerikan. Rincian dana yang digelontorkan dan terpakai dari judi online mencapai 286 triliun rupiah. Bahkan di kuartal pertama tahun 2026 ini telah mencapai angka yang luar biasa, yaitu sebesar 40 triliun rupiah. Uang haram ini menggerogoti ekonomi umat, menyayat uang masyarakat. Siapa yang dirugikan? Generasi masa depan yang akan datang yang terbawa-bawa akibat dari gaya hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka dari itu jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Hadirin
rahimakumullah. Disinilah letaknya ketika agama menjadi tameng utama dalam proses gaya hidup halal is my style. Ketika ajaran Islam diterapkan di dalam kehidupan, maka ketidakadilan pada gaya hidup halal tidak akan pernah dirasakan oleh umat-umat saat ini. Karena kenapa? Gaya hidup yang tidak sesuai muncul karena algoritma, karena melihat lingkungan di sosial media yang begitu teramat dahsyat. Lupa bahwa di sekelilingnya masih banyak yang belum sesuai dengan yang ada, yang ia lihat pada kehidupan di sosial media. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah letaknya gaya hidup halal harus terus kita pertahankan. Bagaimana cara kita mengelola, membelanjakan uang agar terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Karena sejatinya hidup dengan ketenangan adalah hidup yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup penuh keberkahan Allah adalah hidup yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul pertanyaannya sekarang, bagaimana kita untuk bisa menjaga konsistensi dalam mencoba gaya hidup halal yang harus kita terapkan? Bank Indonesia telah banyak membawa solusi pintar agar kita umat manusia di era sekarang tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mencetak uang baru, menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga sebagai penggerak roda utama agar gaya hidup halal terus tercipta. Jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah yang telah kita pegang pedoman hidup kita sekarang menjadi tameng yang kokoh bagi kita untuk tidak mudah terjerat, terjebak, atau menjadi pengguna dari gaya hidup yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai angka yang fantastis luar biasa dari data PPATK tadi termasuk uang haram yang kita gunakan. Oleh karena itu, mari generasi muda kita jaga pola hidup halal, kita jauhi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan ke Blitar, jangan lupa membeli manggis. Bank Indonesia telah membawa banyak solusi pintar dan ekosistem halal semakin praktis. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua mohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.